Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifka, stambuk A22120067, kelas C, Prodi Pendidikan Biologi. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas UTS Fisika Dasar kelas C. Dalam video ini, saya akan menjelaskan 5 topik hal baru yang saya dapat saat mengikuti perkuliahan Fisika Dasar. Yang pertama tentang kinematika. Saat gajah dan tikus jatuh dari ketinggian yang sama dan waktu yang sama, maka keduanya akan sampai di tanah secara bersamaan. Penjelasannya itu ada pada massa suatu benda. Massa itu selain mempengaruhi terhadap gaya gravitasi, juga mempengaruhi inersia. Nah, sementara gaya gravitasi menarik benda ke bawah, massa inersia mempertahankan kedudukan suatu benda. Oleh karena itu, massa tidak berpengaruh dalam waktu yang dibutuhkan benda sampai ke tanah, karena massa yang mempengaruhi gerak ke bawah akan saling menyadakan dengan massa inersia yang ingin mempertahankan kedudukan benda. Yang kedua, pada saat bola bowling dan buluh jatuh dari ketinggian yang sama, dalam waktu yang sama, keduanya benda akan sampai ke tanah dalam waktu yang bersamaan, dengan ketentuan bahwa tidak ada hambatan udara. Nah, selain hambatan udara, bentuk benda juga mempengaruhi. Bayangkan, jika kertas dan bola dijatuhkan bersamaan dalam ruang terbuka, maka bola akan sampai ke tanah lebih dulu, tetapi jika kertas diremas dan dibentuk menjadi bulat, maka kertas dan bola akan sampai ke tanah bersamaan. Pembahasan kedua yaitu tentang dinamika. Mengapa pada hukum 1 Newton disebut juga dengan hukum kelembaban atau hukum inersia? Benda diam akan tetap diam, benda bergerak akan tetap bergerak. Artinya, benda ini cenderung mempertahankan posisi awal. Jika posisi awal benda diam, berarti dia akan terus diam. Jika posisi benda bergerak, berarti dia terus bergerak. Makanya hukum 1 Newton disebut hukum kelembaban atau inersia, yang artinya cenderung untuk mempertahankan posisi semula. Pembahasan ketiga yaitu tentang usaha dan energi, di mana benda yang diam memiliki energi. Benda diam tetap memiliki energi, yaitu yang disebut dengan energi potensial. Kemudian ada energi yang disebut energi kinetik. Jika ingin menghitung energi suatu benda yang bergerak, kalau mau mengetahui jumlah energi gerak yang tersimpan pada suatu sistem, itu dinamakan energi mekanik. Kemudian yang terakhir tentang usaha. Usaha tergantung pada gaya dan perpindahan, bukan hanya tergantung pada gaya atau perpindahan, tetapi kedua-duanya. Untuk kasus, apakah ketika suatu benda diberikan gaya yang lebih besar, usaha juga selalu akan lebih besar? Nah, jawabannya tidak, karena usaha akan tetap nol jika tidak ada perpindahan, meskipun suatu benda tersebut diberikan gaya yang lebih besar. Baiklah, sekian penjelasan dari saya mengenai 5 topik hal baru. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.